Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Kita balik lagi ke konten ChatGPT. Biasa, gue kali ini mau lihat yang Killer 6 Month SEO Plan. Karena gini, kemarin kan gue udah ngasih ya cara bikin prompt sendiri untuk di ChatGPT. Jadi banyak juga yang bikin prompt itu yang kadang-kadang emang ada yang sesuai SEO dan ada yang tidak sesuai dengan SEO. Nah, gue itu ngambil bagiannya di sini. Jadi sebelum ente nyoba-nyoba, gue review dulu tuh toolsnya. Jadi kalau emang cocok, sesuai dengan ya kaidah SEO yang terbaru atau emang bisa dipakai sama lu, ya gue rekomendasiin. Kalau emang hasilnya nggak bagus ya gue nggak rekomendasiin. Tapi kita coba aja. Kenapa gue tertarik dengan Killer 6 Month SEO Plan ini? Kalau ente suatu hari lu belajar gitu, lu punya duit, lu ikutan kursus di sebuah lembaga. Ini sorry ya, suara gue bindeng karena emang flu berat banget. Lu ikutan kursus SEO di sebuah lembaga atau di lembaga manapun juga yang emang harganya lumayan mahal, yang premium, lu pasti dapat materi SEO planning atau kayak content planning. Biasanya ada. Kalau ente itu adalah tipikal orang yang emang disiplin, teratur, suka aturan, ente adalah orang yang mematuhin segala macam peraturan, cara ente mengurus blognya dengan planning, content planning atau segala macam, itu kena sama ente. Tapi kalau ente tipikal orang yang santai, nggak pengen diatur, publish gimana mood aja, untuk content planning kayak model gini tuh nggak kena sama lo. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan dengan gaya ente ngeblog. Oke, kita langsung aja. Gue pengen lihat nih, karena nanti mungkin hari Minggu gue juga pengen mulai ngasih SEO kelas gitu dari materi yang ya dari lembaga yang mahal itu tuh. Apa ini, kayaknya orang Indonesia yang bikin deh. Entrepreneur keyword, gue misalnya kasih contoh artikel misal ya. Terus ini bagian tone-nya, ini gaya bahasanya maksudnya mungkin kali ya, itu writing style. Ini penekanan apa sih? Cynical, emotional, empathic, formal, friendly. Gue pilih friendly aja. Tone-nya, suaranya atau nada artikelnya itu lebih friendly. Sementara writingnya itu gue pilih, kalau dia friendly itu kita cocokinnya dengan cocok logi. Iya kan sih, lu cocok logi kampret. Enggak lah, gue cocokin dengan kreatif lah, friendly dan kreatif. Oke, kita klik enter, coba. Struktur ini ya ciri khas banget, struktur modulnya tempat kursus nih. Yang ini nih, yang lo lihat di depan ini ciri khas banget kalau lo kursus di tempat yang wow. Ini nih, mereka itu planningnya seperti ini. Kita bahas satu persatu. Jadi menurut dia di bulan pertama itu lo melakukan technical SEO dengan aktivitas lo itu website audit, to identify and fix technical issues such as broken link, duplicate content, page speed, and mobile friendly. Ini berarti urusannya dengan yang untuk di aktivitas di bulan pertama itu lo disuruh ngeberesin broken link, jangan sampai ada 404, dan juga ini masalah template ya, masalah speed itu mah klise banget ya. Terus expectation-nya, harapannya improve website performance and user experience. Artinya dari technical SEO yang lo lakukan ini nanti akan bisa meningkatkan performance dan kenyamanan dari pengunjung. Iya, ya emang bahasa formal kalau lu belajar SEO begitu ya. Nggak usah diketawain kampret lu. Terus tool yang lu pakai untuk di bulan pertama itu Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Screaming Frog. Screaming Frog itu dipakai untuk melihat broken link ya.
Lu bisa pakai yang versi gratisnya kok. GTmetrix itu bisa ditipu. Script Javanya itu bisa lu hiding supaya lu bisa dapat hijau-hijau. PageSpeed Insight, nah kalau menurut gue ini kemungkinan yang bikin prom ini dia nggak baca update terbaru kalau PageSpeed dan segala macam itu sudah nggak dipakai algoritmanya. Pernah gue buatin konten kan yang algoritma yang dihapus sama Google itu Hummingbird, Penguin, PageSpeed, nah itu. Ya akhirnya digantinya dengan Helpful Content dan Google EEAT. Dia masih terlambat di hal yang itu. Terus lu diminta itu untuk bikin artikelnya, cara membuat artikel, terus tips menulis artikel, cara menulis artikel. Nah ini hati-hati ya, seperti tadi gue bilang juga, nggak semua nih prompt bisa lu pakai. Kalau tiga judul artikel ini lu tulis dalam artikel yang berbeda, lu bisa jadi cannibal keyword. Ya, membuat artikel, menulis artikel. Nggak bisa. Kalau judulnya hampir mirip kayak begini, disatukan aja. Jangan dibuat 3 ya. Kalau lu buat 3, nanti lu bisa kena cannibalism keyword. Dan kalau sudah cannibalism keyword, itu susah ranking. Nah, itu penting ya. Ini guidance-nya kayak gitu. Kayak di bulan kedua katanya, di bulan kedua lu ngurusin on-page SEO. Oke, kita ikutin aja. Di sini dia bilang optimize existing content, maksudnya lu update ulang artikel lu padahal baru masuk bulan kedua gitu kan. Biasanya kalau artikel itu kita update itu kalau sudah nggak ada traffic sama sekali sih. Di atas umur 5-6 bulan itu baru kita mulai update artikel lama kita. Tapi kalau internal link lu benar, sebenarnya nggak perlu sih. Nggak perlu. Paling yang perlu lu gantiin itu kalau optimasi artikel, nambahin sedikit, atau lu ganti gambar, atau tambahin video. Ya gue nggak tahu lah siapa yang bikin promnya, biarin aja lah. Ini cuma ngasih tahu aja, gue cuma share ilmu aja. Bukan berarti gue so tahu, nggak. Okay, content for target keyword by updating meta text, heading, and internal linking. Create new content targeting long tail keyword with high search volume. Jadi lo diminta juga nanti bikin artikel dengan long tail keyword yang volumenya gede. Ya of course lah. Sejak bulan pertama juga, sejak awal mereka pada ngeblok pasti udah nyari long tail keyword supaya untuk menghindarin Sunspot. Karena domain-domain atau blog baru itu kena Sunspot. Karena Sunspot itu lu susah diindeks, susah ke ranking. Kalau lu mau keluar dari Sunspot Google karena lu fresh domain kayak gitu, lu bermainnya di long tail keyword. Itu udah gue jelasin, udah banyak banget videonya soal itu kan. Terus di bagian ini apa nih? Increase organic traffic and improve keyword ranking. Gimana caranya gitu? Lu bisa dapat traffic dan ranking lu bisa ke improve. Kalau lu masih di sini di bulan kedua aja, baru disuruh bikinin konten yang volume gede, itu kan nggak make sense ya. Ya materinya nggak make sense. Kalau kita lihat dengan bulan yang pertama tuh nggak make sense. Di sini di bulan pertama nggak ada pemberitahuan bagaimana caranya lu dapat traffic. Terus alat yang digunakan itu Yoast. Klise banget itu kan. Terus Google Trend, jadi lu mainnya nanti riset keywordnya menggunakan Google Trend, alias lu nanti menulis artikel-artikel konten yang emang lagi trending, lagi viral di Google Trend. Nah yang kayak gini kan gue udah pernah bilang ya, Google Trend itu kalau ente solo fighter nggak bisa. Lu bisa masuk ICU, tipes. Dan rata-rata kalau konten trending itu nggak abadi, nggak evergreen. Jadi dia by season, ada musimnya aja. Kalau nggak ada musim ya dia nggak kepake, nggak akan ada lagi orang yang nyari. Ya misalnya seperti apa itu, Fajar set Fajar tuh. Nah kayak gitu-gitu lah ya. Itu kan ada masa-masanya. Seperti apa tuh, Citayam Fashion Week kan udah sekarang siapa coba yang nyari Citayam Fashion Week? Udah nggak ada. Itu kalau lu belajar di tempat kursus formal dan lu diminta untuk belajar tentang Google Trend, boleh Google Trend dipakai, tapi lu cari Google Trend yang keywordnya abadi, bukan keyword yang by trending. Kalau trending gitu nggak awet.
Oke, Answer the Public. Answer the Public itu kemarin udah pernah kita bahas ya bulan kemarin kalau nggak salah. Yang People Also X, terus Abersages datanya terlalu sedikit ya. Terus yang dia minta lu bikin artikelnya itu contoh artikel bahasa Inggris, contoh artikel kesehatan, contoh artikel tentang pendidikan. Nah, 3 keyword yang dikasih ini juga hati-hati ya. Sama, masalahnya problemnya satu. Cannibalism keyword itu. Gue nggak ngerti siapa yang bikin promnya ini. Kalau begini cara lu bikin artikelnya ya lu nggak akan ranking. Lu menggunakan 3 keyword yang satu sama. Contoh artikel, 3. Lu bikin 3 artikel gitu. Padahal disatuin aja. Berikut adalah contoh artikel bahasa Inggris, contoh artikel kesehatan, dan ini adalah contoh artikel pendidikan dalam satu artikel. Itu jauh lebih baik daripada lu pecah jadi 3. Gue nggak tahu ya. Di sini kan dia nggak tulis apa ini mungkin disatuin. Gue seujonnya ini disatuin dalam satu artikel. Ya gue lembutin ya. Gue nggak pengen ngeritik karya orang lah. Itu di bulan kedua. Oh iya. Terus di bulan ketiganya adalah bagian off page SEO. Nah kan aneh. Off page SEO itu kan berarti backlink. Sementara di on page SEO lu dengan tujuan untuk meningkatkan organic traffic. Iya udah ikutin aja ya. Terus di bagian off page di bulan ketiga itu lo nanti build high quality backlink of course. Jadi nanti lo mulai boleh ngasih backlink ke blog lo itu setelah umur di atas 2 bulan. Ini metode jadul banget ya. Jadul banget. Kenapa gue bilang jadul banget? Ini nggak kena kalau lu ngomongnya kalau gue pakai ads domain gimana? Kan langsung punya backlink. Iya pakemnya udah nggak berlaku yang kayak gini nih. Nggak harus dibaca terus nggak sih? Sama ya artikelnya juga sama itu kena urusannya dengan cannibalism keyword. Terus alat yang dipakai itu Ahrefs, Buzstream, Semrush, Hootsuite, Buffer. Hootsuite dan Buffer mungkin ini atau Buzstream ini bagian share untuk ke media sosial kali. Mungkin dia cari trafficnya dari sana. Tapi dari yang gue setuju, off page itu untuk meningkatkan authority-nya itu benar. Increase referral traffic. Oke. Kita masuk ke bulan 4-nya, technical SEO lagi kata dia. Implement structure data markup to improve search engine visibility and click-through rates, monitor website performance, and fix any technical issue that may arise. Sebenarnya kan di bulan pertama ente sudah melakukan technical issue kan, harusnya udah nggak muncul ini permasalahannya. Berarti kalau masih muncul lagi permasalahan di bulan keempat, berarti pada saat di bulan pertama lu kerjanya nggak beres. Iya dong. Jadi ya agak tahu ya, nggak masuk di ini gue. Terus di situ tujuannya untuk increase click-through rates. Click-through rates itu atau CTR itu lebih banyak berhubungan dengan judul dan thumbnail. Judul artikel. Nggak ada hubungannya dengan technical SEO-nya sih. Gue nggak pengen sok tau, biarin aja lah. Terus di bagian alat yang lu pakai, Google Structure Data, Testing Tools, Schema ORG, Google Analytics, Google Search Console, standar banget. Di bagian untuk artikel dengan keyword yang dia kasih, sama ini urusannya nanti lu bisa kena itu tuh, cannibalism keyword. Kita langsung masuk ke bulan 5, masuk lagi ke urusan on-page SEO. Conduct a comprehensive keyword research and use it to create a new content targeting high volume. Jadi kata dia, di bulan kelima lu udah boleh nembak keyword yang high volume. Agak nekat ya. Gue mungkin dia asumsinya gini ya, pada saat di off-page SEO di bulan kedua itu, lu ngasih backlinknya portal berita. Asumsi gue ya, asumsi positif gue terhadap prom ini. Jadi lu kasih backlink portal berita di bulan kedua itu. Jadi lu bisa masuk ke sini, increase website traffic and improve user engagement, conduct comprehensive research, create new content targeting ini. Masuk gue supaya lu bisa dapat ini, targetin high volume and low competition. Keyword optimize existing content based on the latest trends and user search intent. Untuk user search intentnya ya itu sama seperti yang kita biasa bahas,
keyword intern itu harusnya. Kalau lu pusing masukin aja 4 intern. Nah untuk yang targetin high volume ini agak-agak berat ya, karena berurusan dengan dana. Kalau portal berita lu nggak mempan, berarti masuknya ke PBN. Money lagi tuh. Dan PBN yang benar udah pernah gue bahas. Cek lagi, oke? Dibahas dong, enggak. Ini kan konten upload. Konten upload kan biasanya cuma 10 menit, 15 menit. Nanti kalau yang panjang-panjang itu kita laksanakan di live streaming aja. Increase website traffic and improve user engagement. Semrush Google ini alat yang dipakai. Planner, Moz, Google Trend masih sama standar banget. Terus untuk dia suggest keyword yang untuk bikin artikelnya di bulan kelima itu sama ya. Ini cannibalism keyword juga. Di bulan ke-6 off page SEO lagi, artinya masuk lagi ke dalam backlink. Jadi dalam 6 bulan itu lu 2 kali ngasih backlink. Ya padahal yang di sekarang kan kita tiap hari ya. Tiap hari ngasih backlink. Apa coba? Kan udah pernah gue buatin videonya itu. Ayo, apa namanya? Coba cari di video gue apa namanya ya. Terus tujuannya improve website authority. Aduh pastilah kalau backlink itu untuk menaikkan authority. Oke, gue setuju. Increase social media engagement. Jadi kemungkinan yang di bulan ke-6 ini conduct blogger outreach and influencer marketing to promote website content and generate high quality backlink, monitor website performance and adjust SEO strategy as necessary. Jadi lu diminta untuk nyewa influencer untuk mempromosin blog lu. Enggak banget, karena enggak semua blogger punya dana untuk bayar seorang influencer. Influencer kalau ditanya harga red card-nya aja kan gila-gilaan kan. Kadang-kadang udah seperti kayak kita mau beli motor baru gitu. Enggak make sense sih kalau yang ini. Ya, karena dulu diminta gitu. Enggak kena ini untuk blogger kampret mah, enggak kena ini, sumpah enggak kena banget ini. Enggak. Improve website authority. Oke, yang alat yang dipakai Buzzstream, Hotsuite. Nah sama lagi kan seperti gue bilang, untuk Buzzstream dan Hotsuite itu emang digunakan untuk ngurusin akun-akun media sosial ente, terutama untuk bagian share, like, comment dan segala macem. Sama juga seperti yang di atas, untuk di bagian keyword sebagai artikel, kalau lagi-lagi masih juga memberikan cannibalism keyword ya. Nggak bisa lu tulis untuk per artikel, nggak bisa. Ini harus digabungin semua karena keywordnya sama semua. Nah, itu sih review gue untuk alat ini. So far untuk alat yang Killer 6 Month ini menurut gue nggak worth it sih untuk lu pakai. Karena yang metode masing-masing aja sih. Tapi kalau penilaian gue nggak worth it. Oke, kalau gitu gue cukupin materi gue sampai di sini. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.